Oke, mari kita bedah sama-sama. Ada satu kesepakatan militer raksasa yang lagi jadi berita utama di mana-mana. Tapi cerita sebenarnya, di sini tuh bukan cuma soal beli pesawat tempur loh. Ini tentang permainan geopolitik tingkat tinggi yang taruhannya, wah besar sekali. Semuanya berawal dari satu kalimat singkat yang dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Indonesia. Kalimat yang kedengarannya simple, sebentar lagi terbang di Jakarta, tapi langsung memicu badai spekulasi dan pertanyaan besar. Dan di balik janji itu, ada angka ini, 9 miliar dolar. Ya, Anda tidak salah dengar. Sebuah komitmen masif yang sudah dapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Angka yang benar-benar fantastis untuk sebuah pengadaan alutsista. Jadi, apa sih yang kita bicarakan? Ini soal rencana Indonesia untuk mengakuisisi 42 unit jet tempur Chengdu J-10 dari Tiongkok. Nah, yang bikin kesepakatan ini jadi super menarik dan juga kontroversial adalah konteks di baliknya. Kenapa? Karena rencana ini muncul tepat setelah Indonesia baru saja deal besar lainnya, membeli 42 jet tempur super canggih Rafale dari Prancis. Jadi bayangkan saja, dalam waktu singkat, Indonesia berencana punya 2 armada jet tempur generasi 4,5 dari 2 kutub teknologi yang sangat berbeda. Nah, inilah yang oleh para ahli disebut sebagai pasangan ganjil di dalam satu hangar yang sama. Dan ini tentu saja bakal jadi tantangan teknis dan strategis yang luar biasa besar. Inti masalahnya ada di satu konsep kunci, interoperabilitas. Apa itu? Gampangnya begini. Ini seperti Anda mencoba menjalankan aplikasi iPhone di ponsel Android. Ya, nggak bakal bisa nyambung kan? Keduanya memang diciptakan dengan bahasa dan sistem yang berbeda. Jadi, di satu sisi, kita punya Rafale yang dibangun dengan standar NATO. Semua sistemnya dirancang agar bisa berkomunikasi dengan lancar bareng sekutu-sekutu Barat. Di sisi lain, ada J-10 yang dibangun pakai standar unik Tiongkok. Sistemnya tertutup, dirancang untuk bekerja di dalam ekosistem militernya sendiri. Benar-benar 2 dunia digital yang berbeda. Tabel ini menunjukkan betapa berbedanya filosofi desain kedua jet ini. Rafale itu ibaratnya petarung kelas berat. Mesinnya 2, lebih besar, dan bisa membawa muatan senjata yang masif. Sementara itu, J-10 lebih seperti petarung yang lincah, mesinnya cuma 1, lebih ringan, dan sangat gesit di udara. Oke, sekarang kita geser sedikit ke Eropa. Seperti yang bisa ditebak, Paris sama sekali tidak senang dengan kabar ini. Prancis punya kekhawatiran yang sangat serius soal menempatkan teknologi terbaik mereka bersebelahan langsung dengan teknologi Tiongkok. Bagi Prancis, risikonya itu seperti efek domino yang jelas dan berbahaya. Dimulai dari kru Indonesia yang bekerja di kedua jenis jet. Lalu data-data sensitif dari Rafale bisa terekspos. Ujung-ujungnya, teknologi paling rahasia mereka berpotensi diintip oleh pesaing strategis, dan keunggulan mereka di udara pun bisa hilang. Jadi poin krusialnya adalah apa yang dipertaruhkan di sini. Ini bukan main-main loh. Kita bicara soal permata mahkota teknologi militer Prancis. Ada sistem perang elektronik Spectra, rudal jarak jauh super canggih seperti Meteor dan Scalp. Inilah teknologi-teknologi yang membuat Rafale jadi salah satu jet tempur paling mematikan di dunia. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Demi melindungi rahasia teknologinya, apakah mungkin Prancis akan menjual jet Rafale ke Indonesia tapi dengan paket hemat? Maksudnya, jetnya dikasih, tapi rudal-rudal paling canggihnya ditahan. Kalau begitu Rafale bisa jadi macan ompong kan? Lalu, kenapa Indonesia mau mengambil risiko sebesar ini? Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Jakarta, ini semua adalah bagian dari sebuah kalkulasi strategis yang sangat diperhitungkan. Keputusan ini didorong oleh beberapa faktor penting. Pertama, diversifikasi strategis, biar nggak bergantung pada satu pemasok saja. Kedua, soal biaya, harga J-10 jauh lebih terjangkau. Ketiga, ini adalah sinyal netralitas geopolitik, ciri khas politik luar negeri Indonesia. Dan yang terakhir, pengiriman yang cepat. Tiongkok sudah membuktikan ke Pakistan, mereka bisa mengirim jet baru dalam waktu kurang dari setahun. Dan kalau kita lihat, strategi gado-gado alutsista ini sebenarnya bukan hal baru buat Indonesia. Coba intip hanggar TNI AU. Di sana sudah ada F-16 dari Amerika, Su-27 dari Rusia, Hawk dari Inggris, bahkan Super Tucano dari Brazil. Kesepakatan J-10 ini cuma akan membuat hanggar kita jadi, jauh lebih kompleks. Keputusan ini dampaknya bukan hanya untuk internal Indonesia, tapi juga mengirimkan riak ke seluruh kawasan. Apalagi ini terjadi di sebuah wilayah yang memang sedang panas-panasnya dalam hal militerisasi. Coba kita lihat tetangga-tetangga kita. Singapura sedang membeli F-35 generasi kelima. Thailand berencana membeli Gripen. Filipina juga sedang giat memodernisasi armadanya.
Langkah Indonesia ini bisa dibilang seperti menambah bahan bakar ke dalam api perlombaan senjata regional yang sudah menyala. Dan kenapa ini menjadi isu penting? Karena hubungan militer yang semakin erat dengan Beijing berpotensi mempersulit posisi Indonesia sebagai penengah yang netral dalam isu-isu sensitif, contohnya seperti sengketa Laut Cina Selatan. Semua ini membawa kita pada satu pertanyaan pamungkas yang paling krusial. Apakah langkah ini sebuah gebrakan strategis yang jenius atau justru sebuah kesalahan fatal? Ada dua skenario masa depan yang sangat kontras. Skenario terbaiknya, Indonesia berhasil membangun angkatan udara yang unik, kuat, dan benar-benar mandiri. Tapi, skenario terburuknya adalah sebuah mimpi buruk logistik dan operasional, di mana tidak ada sistem yang bisa bekerja sama dengan baik, dan Indonesia malah terjebak di tengah. Jadi, ini adalah pertaruhan tingkat tertinggi. Dan pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang provokatif untuk kita renungkan bersama, sambil menunggu saat di mana jet-jet ini benar-benar terbang di langit Jakarta.